Hari ini kita akan melanjut pembahasan kita dari 10 hukum dan kita sudah menyelesaikan hukum yang ketiga dan sekarang kita memasuki hukum yang keempat. Hukum yang keempat itu bunyinya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan lebih jelasnya kita perhatikan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, begini firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan hukum yang keempat ini biasanya disebut ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selamat tunai. Salam. Salam. Selamat tunai. Ya, hari ini kita akan membahas hukum yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Poin yang pertama adalah perubahan Sabat dari Sabtu ke Minggu. Yang pertama, dasar dari hukum tentang hari Sabat. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Dan ia beristirahat pada hari ketujuh. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari dan ia beristirahat pada hari ketujuh. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh, bukan berarti pada hari yang ketujuh Tuhan Allah tidak melakukan apapun, dia hanya duduk saja, pangku kaki, tidak ada pekerjaan dan sebagainya. Tidak diartikan seperti itu. Tuhan menciptakan alam semesta di dalam 6 hari dan ia beristirahat pada hari yang ketujuh, artinya dia bukan beristirahat tanpa bekerja sama sekali, tapi pada hari yang ketujuh itu dia tetap terus memelihara apa yang telah dia ciptakan. Jadi Tuhan terus memelihara apa yang sudah dia ciptakan. Jadi pada hari yang ketujuh itu bukan berarti dia berhenti dan tidak memelihara penciptaannya, tapi dia beristirahat pada hari yang ketujuh, artinya dia tidak melakukan penciptaan pada hari yang ketujuh, tapi dia tetap terus memelihara semua ciptaannya. Dan karena itu Tuhan menguduskan atau memisahkan hari ketujuh itu dari 6 hari lainnya dan memberkati hari itu. Karena itu, mari kita perhatikan Keluaran 20 ayat 11. Bacaan kita tadi. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi dia menguduskan atau memisahkan hari ketujuh itu, yaitu dia tidak menciptakan lagi, tapi dia memisahkan atau memberkati atau menguduskannya, tapi dia tetap juga memelihara apa yang telah dia ciptakan. Bandingkan ini dengan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi di situ dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan, bukan berhenti dari pemeliharaannya terhadap alam semesta. Karena itu, kalau sampai Allah melepas tangan, tidak memelihara alam semesta, maka
alam semesta akan kacau balau dan sebagainya. Jadi pada hari yang ketujuh dia berhenti dari segala penciptaan. Jadi hari ketujuh Allah tidak menciptakan lagi, karena itu dia mengkhususkan, menguduskan, memisahkan hari ketujuh itu dan dia beristirahat. Dan inilah yang menjadi bagian kita, yang untuk kita orang-orang saat ini, yang bagaimana kita juga harus menguduskan satu hari dari 7 hari yang ditentukan Tuhan untuk Tuhan, mengkhususkannya untuk Tuhan. Memang setiap hari itu seharusnya kita pakai untuk Tuhan, tapi ada satu hari yang benar-benar dikhususkan untuk Tuhan, yaitu di sini dikatakan hari Sabat atau hari ketujuh. Poin yang kedua adalah hari Sabat itu sebetulnya hari apa? Kalau di sini dikatakan hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh, lalu hari Sabat itu sebenarnya hari apa? Hari Sabat sebetulnya adalah hari Sabtu. Nah, saudara-saudara sekalian, dari penjelasan di atas terlihat bahwa hari Sabat sebetulnya adalah hari yang ketujuh. Nah, sekarang hari ketujuh itu hari apa? Hari ketujuh itu hari apa? Bangsa Israel atau orang-orang Yahudi menghitung hari dengan cara berbeda dengan orang-orang Tionghoa. Jadi orang-orang Yahudi menghitung hari itu berbeda dengan orang Tionghoa. Kalau orang Tionghoa, hari pertama itu biasanya Senin. Tapi orang Yahudi, hari pertama itu adalah Minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari Senin hari pertama kalau Tionghoa, hari Selasa itu hari kedua, hari Rabu itu hari ketiga, hari Kamis itu hari keempat, hari Jumat itu kelima, hari Sabtu itu keenam, dan hari ketujuh itu Minggu. Tapi kalau orang Yahudi atau orang Israel, Minggu itu hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Minggu itu hari pertama, Selasa itu Senin itu hari kedua, Selasa itu hari ketiga, Rabu itu hari keempat, Kamis itu hari kelima, Jumat itu keenam, dan Jumat Sabtu itu ketujuh. Jadi kalau Tionghoa hari pertama itu Senin, tapi kalau orang Yahudi itu hari Minggu. Makanya hari Sabatnya hari Sabtu itu hari ketujuh. Tapi kalau minggunya orang Tionghoa itu bukan hari Sabtu tapi hari Minggu. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita menemukan hal seperti itu dalam Alkitab, kita harus menafsirkan itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau cara mereka menghitung hari di sana. Jadi hari Sabat sebetulnya pada zaman PL itu adalah hari ini, hari Sabtu. Jadi Sabat itu adalah hari Sabtu. Nah, saudara, hal ini yang perlu diingat bahwa pergantian hari bagi orang-orang Yahudi itu terjadi pada jam 6 sore. Kalau kita 12 malam. Atau 00. Kalau mereka 18. Kalau kita 18, kalau sana jam 6 sore. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini hari Senin sudah jam 8. Di sana itu sudah masuk Selasa. Karena pergantiannya jam 6 sore kita tadi. Jadi kita 6 sore tadi itu tetap hari Senin, tapi bagi mereka itu sudah masuk
hari Selasa begitu. Jadi perhitungan hari orang-orang Israel atau Yahudi itu seperti itu. Itu berbeda dengan kita. Jadi kalau sudah masuk jam 6 sore, itu sudah masuk hari berikutnya. Tapi kalau kita nanti jam 12 malam dulu, pukul 00:01 baru ganti ke hari yang berikutnya atau hari Selasa. Tapi mereka jam 6 sore sudah berganti. Nah, bandingkan dengan ini dengan Lukas 23 ayat 53 dan sampai 54. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Ayat 54, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi di situ dikatakan hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi Sabat hampir mulai. Jadi itu hari Jumat dan Sabat hampir mulai. Jadi kira-kira jam 4 atau jam 5 sore. Karena jam 6 sorenya sudah mulai masuk Sabat. Jadi sebagai catatan, Yesus mati pada hari Jumat pukul 3. Jumat itu 3, jam 3 siang. Dan setelah itu mayatnya diturunkan dan dikuburkan. Jadi prosesnya itu kira-kira mungkin jam 4 atau sampai jam 5. Karena hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi kira-kira jam 4 atau jam 5 persiapan untuk dikuburkan. Jadi pada saat penguburan itu selesai, sudah mendekati pukul 6 sore. Sehingga sudah hampir memasuki hari Sabat atau hari Sabtu. Karena itu, Yesus dikuburkan itu sebelum hari Sabat atau sebelum 6 sore. Jadi hari Jumat, mungkin kira-kira jam 4, jam 5, Yesus sudah dikubur. Jam 6 sore sampai hari Minggunya, full. Hari Sabtunya, hari Sabatnya, Yesus dalam kuburan. Nanti Minggu pagi sekitar jam subuh, jam 4 atau jam 5, Yesus bangkit. Jadi Yesus dikatakan 3 hari 3 malam dalam kuburan. Kalau hitung dengan perhitungan kita, Yesus 3 hari 3 malam. Berarti kalau hitungan kita 3 hari 3 malam berarti 24 jam atau 3 kali 24 jam. Itu kena 72 jam. Nah, kalau begitu, kalau jam 3-nya Yesus mati, hari Sabatnya 24 jam full, nanti hari Minggunya itu sekitar jam 4 atau jam 5, itu sekitar 10 atau 11 jam. 11 jam. Kita hitung berapa jam Yesus dalam kuburan. 3 tambah 24, 27, tambah 11, 38 jam. Kira-kira hanya 38 jam Yesus dalam kuburan. Jadi kalau hitung sesuai hitungan kita di sini, maka Yesus itu sebenarnya hanya 2 hari 1 malam. Tapi itulah perhitungan orang Yahudi. Tidak peduli hari Jumatnya hanya tinggal beberapa jam saja. Karena jam 3, jam 4, jam 5 sudah dikuburkan. Jadi tinggal hanya 2 jam. Nah, 2 jam yang tertinggal ini tetap dihitung hari Jumat. Hari Sabtu full. Dan hari Minggu paginya, subuhnya, itu dia sudah bangkit dan sudah terhitung semuanya. Jadi Yesus 3 hari 3 malam tidak bisa dihitung sesuai dengan hitungan kita pada saat ini, tapi itu harus dihitung sesuai dengan bagaimana orang Yahudi menghitung hari di sana. Karena itu, ini pentingnya kalau kita menafsirkan Alkitab, kita jangan menafsirkannya sesuai dengan waktu kita. Jadi kita harus menafsirkannya sesuai dengan apa yang terjadi di sana. Karena kejadiannya bukan di Indonesia, tapi di Israel atau di Yahudi di sana. Yang ketiga, saudara, perubahan Sabat dari Sabtu menjadi Minggu. Nah, perubahan ini biasanya terjadi banyak pro dan kontra. Ada yang mengatakan Sabat itu tetap Sabtu dan tidak berubah menjadi Minggu, tapi ada yang mengatakan
Sabat itu bukan lagi Sabtu tapi sudah Minggu. Karena itu memang ada gereja yang masih sampai sekarang mempertahankan Sabatnya tetap hari Sabtu. Tapi kebanyakan gereja sudah tidak lagi menganggap hari Sabat itu sebagai hari Sabtu, tetapi semuanya itu Sabatnya hari Minggu. Nah, saudara-saudara sekalian, Sabat Kristen berbeda dengan Sabat Yahudi. Jadi ini harus diperhatikan dan ini penting bahwa Sabat Kristen berbeda harinya dengan Sabat Yahudi. Bagi orang Kristen, hari Sabat berubah dari Sabtu menjadi Minggu. Kalau hari Sabatnya orang Yahudi, Sabat Yahudi itu tetap mereka Sabtu. Tapi Sabat orang Kristen itu sudah hari Minggu. Jadi kita harus bedakan Sabat orang Yahudi itu Sabtu, Sabat Kristen itu Minggu. Nah, mari kita perhatikan komentar dari Thomas Watson. Dia mengatakan seperti ini. Sabat hari ketujuh yang lama, maksudnya Sabat Yahudi, yang merupakan hari Sabat Yahudi, dibatalkan atau dicabut dan di tempatnya digantikan dengan hari pertama dari suatu minggu. Jadi hari pertama dari suatu minggu, ini hari pertamanya. Ini harinya Yahudi. Sabatnya 7, hari pertamanya itu hari Minggu. Yang adalah hari Sabat Kristen. Moralitas atau substansi atau hakikat dari hukum keempat tidak terletak dalam pemeliharaan hari ketujuh secara persis, tetapi pada pemeliharaan satu dari 7 hari yang merupakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi berikan catatan di sini. Ini tentu tidak berarti bahwa setiap kita berhak menentukan sabatnya sendiri-sendiri. Jadi memang dari 7 hari ini itu harus ada 1 hari atau hari Sabat. Tapi tidak berarti kita sabatnya ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya. Pada umumnya kita harus menjadikan hari Minggu sebagai sahabat kita. Saya katakan pada umumnya karena hamba-hamba Tuhan tidak mungkin bisa mempunyai sabat pada hari itu. Karena para hamba-hamba Tuhan pasti melayani pelayanan, berkhotbah dan sebagainya pada hari Minggu. Karena itu mungkin mereka menggunakan hari Sabat di hari yang lain. Karena itu tidak tergantung pada harinya, tapi pada umumnya ditentukan Sabat itu, Sabat Kristen itu hari Minggu atau hari pertama dari satu minggu. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang Advent menganggap bahwa kalau Sabat memang diubah dari Sabtu menjadi Minggu, mereka menganggap maka harus ada ayat yang secara eksplisit atau secara jelas yang menunjukkan hal itu. Jadi mereka mau ada satu ayat yang mengatakan bahwa hari Sabat itu harus diganti dengan hari Minggu. Ya, itu eksplisit maksudnya. Jadi orang Advent itu mau supaya kalau memang Sabat sudah menjadi hari Minggu, maksudnya Sabat Kristen, sudah diganti dari Sabtu ke Minggu, harus ada ayat yang eksplisit. Nah, saya menjawab seperti ini. Tidak ada alasan untuk menuntut ayat yang eksplisit. Alkitab memang sering mengajar secara implisit. Karena di dalam Alkitab tidak hanya eksplisit, tapi juga ayat-ayat implisit itu bisa menjadi pegangan kita. Dan karena itu, sebagai contoh, perubahan sakramen sunat menjadi baptisan. Karena di dalam PL itu sunat, tetapi zaman kita saat ini, sunat itu sudah diubah menjadi baptisan. Ayatnya dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Tapi saudara, sekalipun ada ayatnya, itu tidak eksplisit atau nyata atau jelas. Jadi tidak terang-terangan di situ sunat diganti menjadi baptisan. Tidak.
Dan juga di dalam halnya perjamuan Paskah juga. Perjamuan Paskah menjadi perjamuan kudus. Itu dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Nah, keduanya itu orang Advent menerimanya. Padahal tidak ada ayat yang eksplisit mengatakan itu. Bahwa sunat diubah menjadi baptisan, lalu perjamuan Paskah orang Yahudi itu diubah menjadi perjamuan kudusnya kita. Itu tidak secara eksplisit, hanya secara implisit. Tapi anehnya mereka terima itu, tapi tidak menerima kalau Sabat yang hari Sabtu ini diubah menjadi Minggu kalau tidak ada yang eksplisit. Nah, jadi ini hanya klaim kosong daripada orang-orang Advent sendiri, dan karena itu mereka mau mengubah sunat menjadi baptisan dan perjamuan Paskah menjadi perjamuan kudus, padahal tidak ada ayat yang eksplisit. Kenapa mereka mau itu tapi menolak Sabat ini dari hari Sabtu menjadi hari Minggu? Kalau mereka mau konsisten dengan pendirian mereka, seharusnya mereka juga terus merayakan perjamuan Paskahnya orang Yahudi, juga sunatnya orang Yahudi. Jalankan itu semua. Jangan setengah-setengah kalau memang mereka mau secara konsisten. Nah, saudara sekalian, sekalipun dasar eksplisit tidak ada bahwa Sabat hari Minggu, Sabat hari Sabtu itu diubah menjadi hari Minggu, tetapi dasar implisit ada dan cukup kuat. Apa saja alasan dari Alkitab yang menyebabkan orang Kristen mengubah hari Sabat dari Sabtu menjadi Minggu? Yang pertama, kebangkitan. Kristus bangkit pada hari Minggu dan 2 kali ia menampakkan diri setelah kebangkitan juga pada hari Minggu. Jadi setelah Yesus bangkit 2 kali Yesus menampakkan diri, dua-duanya itu jatuh pada hari Minggu. Mari kita perhatikan kata-kata dari Bible Knowledge Commentary. Dalam zaman gereja sekarang, hari kebaktian telah diubah dari Sabtu menjadi Minggu, karena kebangkitan Yesus pada hari pertama dari Minggu. Bandingkan dengan Kisah 20 ayat 7 dan 1 Korintus 16 ayat 2. Mari kita perhatikan kedua ayat ini. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Perhatikan yang di atas, kalimat pertama, pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertamanya apa? Hari Minggu. Mereka berkumpul memecah-mecahkan roti. Ini pasti ada suatu kebaktian, perkumpulan, dan memecah-mecahkan roti. Ini pasti perjamuan kudus. Jadi mereka berkumpul pada hari pertama dalam minggu itu. Jadi mereka berkumpul memecah-mecahkan roti. Dan memang orang Advent menganggap ini, kalau di sini bahwa memecah-memecahkan roti ini sebenarnya hanyalah makan-makan biasa. Tapi kalau kita perhatikan lagi ayat 11-nya. Setelah kembali dorong atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Kalau memang ayat 7 itu hanya makan roti biasa, memecahkan roti dan makan roti biasa, kenapa diceritakan ulang lagi pada ayat 11-nya bahwa mereka memecah-mecahkan roti lalu makan lagi? Ini pasti berbeda. Yang ayat 11 mereka memecahkan roti, makan malam bersama mungkin. Karena itu hari terakhir Paulus berkhotbah di situ. Makanya dia berkhotbah sampai tengah malam, makan sampai subuh. Sampai-sampai ada seorang yang tidur dekat jendela dan jatuh. Karena itu kalau khotbah lama jangan tidur. Jangan mengantuk, jangan sampai sama seperti Eutikus di situ. Duduk di jendela, jatuh dan mati. Tapi perhatikan ayat 7-nya, pada hari pertama dalam minggu itu. Jadi jelas di situ ada pertemuan, ada kebaktian. Jadi mereka berbakti pada hari pertama minggu itu dan itu jatuh pada hari Minggu. Yang kedua 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Jadi
pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Itu hari Minggu. Setiap minggu di hari pertama, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi ini pasti adalah suatu perkumpulan atau ibadat orang-orang pada saat itu. Dan mereka juga masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Ini seperti persembahan kita. Kalau kita sekarang persembahan, dan itu pun seperti itu. Karena Paulus ketika mereka menyisihkan itu, menyimpan itu untuk persembahan, itu persembahan dipakai untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Karena itu perhatikan khususnya ayat 2 tadi, yang pertama, pada hari pertama dari tiap minggu. Jadi jelas bahwa mereka sudah berbakti pada hari Minggu. Jadi dalam zaman PB, orang-orang sudah berbakti di hari Minggu. Karena itu satu hal yang perlu kita ketahui bahwa perjanjian baru, batas perjanjian baru PL dan PB, itu batasnya kira-kira di apa? Batas PL dan PB. Kalau dalam kitab Maleakhi dengan Matius. Tapi secara teologis, batas PL dan PB itu sebenarnya pada waktu Yesus mati. Pada waktu Yesus mati, tirai bait Allah itu terbelah. Dan karena itu, sebelum Yesus mati, itu zaman PL. Setelah Yesus mati, itu sudah masuk zaman PB. Karena itu jangan heran kalau Yesus itu masih beribadah atau berbakti hari Sabtu atau Sabatnya orang Yahudi. Karena itu masih zaman PL. Nanti sesudah zaman PB, setelah Yesus mati, dan seterusnya sampai sekarang, itu sudah Minggu. Dan karena itu, Sabtu, Sabat itu bukan lagi Sabtu, tetapi sudah menjadi hari Minggu. Karena itu, klaim dari orang Advent itu sebenarnya merupakan klaim yang kosong dan salah. Karena sekalipun tidak ada ayat yang eksplisit, tapi ayat yang implisit juga ada. Dan karena itu, mari kita perhatikan lagi kata-kata dari Wycliffe Bible Commentary. Pemeliharaan hari yang ketujuh dari suatu minggu sebagai hari Sabat tidak dihapuskan dalam perjanjian baru, tetapi Sabat dari ciptaan yang baru paling wajar atau alamiah untuk dirayakan pada hari di mana Kristus telah berhenti dari pekerjaannya yang telah diselesaikan. Bangkit dari antara orang mati, gereja rasuli merayakan baik hari pertama maupun hari ketujuh, tetapi mereka dengan cepat menghentikan pemeliharaan Ibrani yang lama, maksudnya Sabat yang Sabtu ini, tapi sudah menjadi Sabat Kristen, yaitu hari pertama atau hari Minggu. Kata-kata dari Daphne lagi. Setelah kebangkitan Kristus, kewajiban ilahi yang kekal tentang istirahat agamawi dipindahkan ke hari pertama dari suatu minggu. Dan dari sana sampai akhir zaman, hari Tuhan adalah Sabat Kristen oleh penetapan ilahi dan rasuli. Kata-kata dari Kyle dan Delitz lagi. Setelah penyelesaian pekerjaannya, ia juga beristirahat pada hari Sabat atau Sabtu, tetapi ia bangkit kembali pada hari Minggu. Dan melalui kebangkitannya yang merupakan janji kepada dunia tentang buah dari pekerjaan penebusannya, ia telah menjadikan hari ini atau hari Tuhan bagi gerejanya untuk diperhatikan atau dihormati olehnya sampai kapten keselamatannya datang kembali. Jadi hari Tuhan itu adalah hari Minggu. Kalau dikatakan hari Tuhan itu adalah hari Minggu. Kadang hari Tuhan, kadang hari Minggu atau hari pertama. Thomas Watson lagi. Kristus bangkit dari kubur pada hari pertama dari suatu minggu.
dan muncul atau menampakkan diri 2 kali pada hari itu kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 26. Yang tujuannya adalah untuk mengisyaratkan seperti yang dikatakan Agustinus dan Athanasius, bahwa ia memindahkan hari Sabat Yahudi ke hari Tuhan atau hari Minggu ini. Jadi dengan penampakan Yesus 2 kali pada hari Minggu kepada murid-muridnya, itu mau menandakan bahwa Sabat orang Kristen itu pada hari Tuhan atau hari Minggu. Sekarang mari kita perhatikan 2 ayat yang dibicarakan dalam kutipan Thomas Watson di atas ini, yaitu dari Yohanes 20 ayat 19 dan 26 tadi. Yang pertama dari Yohanes 20 ayat 19. Perhatikan Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus sedang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, di situ ada kata-kata malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Poin yang pertama, pada hari pertama minggu itu. Poin A-nya, pada hari pertama minggu itu, Yohanes menulis sedemikian rupa sehingga hari pertama itu sangat ditekankan. Dalam versi King James, maka pada hari yang sama, pada sore atau malam hari yang merupakan hari pertama dari minggu. William Hendrickson mengatakan bahwa Yohanes mau menekankan hari pertama itu. Ia mulai dengan mengatakan, "Know when it was evening of that day." Pada sore atau malam dari hari itu. Dilihat dari konteksnya itu, sudah menunjuk kepada hari pertama, bandingkan dengan Yohanes 20 ayat 1. Tetapi Yohanes tidak puas dengan itu, dan ia melanjutkan, "That day, the first day of the week." Hari itu, hari pertama dari minggu. Jadi ditekankan terus hari pertama dari minggu itu. Ini menunjukkan penekanan pada hari pertama atau hari minggu itu. Matthew Henry beranggapan bahwa ini merupakan tanda atau bukti bahwa Allah menghormati hari itu. Jadi benar bahwa hari Minggu merupakan penekanan dari kata-kata Yohanes di situ, dan itu membuktikan bahwa Allah menghormati hari itu. Dan karena itu, Sabat kita itu bukan lagi Sabat hari Sabtu, tapi hari Minggu. Poin B tentang kata-kata malam. Teks yang sedang kita pelajari ini dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 sebenarnya paralel dengan Lukas 24 ayat 36 dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita perhatikan konteks dari Lukas 24 itu. Lukas 24, perhatikan Lukas 24, 29, 33 dan 36. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi saudara, kalau dilihat dari Lukas 24 ayat 9, 33 dan 36 ini, terlihat dengan jelas bahwa saat ini bukan lagi siang atau sore atau sebelum pukul 6 sore, tetapi sudah malam atau lewat dari pukul 6 sore. Tetapi itu berarti bahwa sebetulnya dari perhitungan waktu Yahudi, itu bukan lagi hari pertama minggu, tetapi hari kedua, yaitu Senin. Jadi itu berarti bahwa sebetulnya dari perhitungan waktu Yahudi, itu bukan lagi hari pertama minggu, tetapi hari kedua atau Senin. William Hendrickson mengatakan seperti ini. Itu adalah malam. Dalam terang dari Lukas 24 ayat 29, 33 dan 36,
kami mempunyai hak untuk menyimpulkan bahwa itu bukan lagi awal dari suatu sore ketika peristiwa yang besar yang dicatat dalam teks ini terjadi. Sebagaimana orang-orang Yahudi menghitung hari, itu bukan lagi hari pertama dari minggu. Tetapi Yohanes, sekalipun ia adalah orang Yahudi, menulis jauh lebih belakangan dari Matius dan Markus dan kelihatannya tidak mempedulikan perhitungan waktu Yahudi. Jadi memang Yohanes menuliskan Injil Yohanes itu belakangan. Matius dan Markus sudah lebih dulu menulisnya karena yang terakhir ditulis adalah Yohanes. Tapi Yohanes tidak menggunakan penulisan waktu Yahudi, tapi rupanya Yohanes menulisnya sesuai dengan waktu orang Romawi. Robertson menganggap bahwa kata-kata ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu menunjukkan bahwa Yohanes menggunakan perhitungan waktu Romawi dan bukan Yahudi. Di sini ada catatan, kalau Yohanes menggunakan perhitungan waktu Yahudi, maka ia tidak mungkin menggabungkan malam dengan hari pertama minggu itu. Jadi bagian ini perlu diperhatikan, karena ada orang-orang yang menolak perubahan Sabat dari Sabtu menjadi Minggu dengan mengatakan bahwa Yesus menempatkan diri di sini pada hari Senin, bukan pada hari Minggu. Itu memang Senin berdasarkan perhitungan waktu Yahudi, tetapi itu adalah Minggu berdasarkan perhitungan waktu Romawi, dan Yohanes jelas menggunakan perhitungan waktu Romawi. Jadi kalau Yesus bangkit pada hari Minggu dengan mengatakan Yesus menampakkan diri di sini hari Senin, itu sesuai dengan waktu bagaimana orang Yahudi menghitung hari. Tapi kalau Yohanes mencatatnya itu sesuai dengan waktu bagaimana orang Romawi menghitungnya, itu sama dengan kita saat ini. Nah, salah satu bukti penggunaan perhitungan waktu Romawi oleh Yohanes adalah Yohanes 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Di dalam Alkitab NIV atau literal, about the sixth hour, kira-kira jam ke-6. Kalau dalam terjemahan kita bahasa Indonesia, kira-kira jam 12. Tapi secara literal itu kira-kira jam ke-6. Dan kalau digunakan perhitungan waktu Yahudi, maka ini memang akan menjadi pukul 12. Seperti dalam terjemahan kitab suci Indonesia. Tetapi ini tidak mungkin karena akan bertentangan dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus sudah disalibkan pada pukul 9 pagi. Jadi mari kita bandingkan dengan Markus 15 ayat 25 dan 33. Hari jam 9. Literalnya jam yang ketiga. Ketika ia disalibkan, ayat 33, pada jam 12, literalnya jam yang ke-6. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Jadi Hendriksen, juga Tasker dan Tinder menganggap Yohanes menggunakan perhitungan jam Romawi, dan itu berarti kira-kira pukul 6 pagi. Ini kata-kata William Hendriksen. Telah ditunjukkan bahwa dalam teks-teks lain, pengarang dari Injil keempat sangat mungkin menggunakan perhitungan waktu Romawi. Lihat tentang Yohanes 1 ayat 39, ayat 4, Yohanes 4 ayat 6, Yohanes 4 ayat 52. Jika di sana demikian, mengapa di sini tidak? Kalau di bagian lain Yohanes menggunakan perhitungan waktu Romawi, kenapa di sini Yohanes tidak juga melakukan hal yang sama? Jadi Pulpit Commentary menambahkan argumentasi seorang penafsir yang mengatakan bahwa Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes ini di Efesus yang menggunakan perhitungan waktu Asia yang sama dengan perhitungan waktu Romawi. Kalau Injil-Injil yang lain mungkin mereka menulisnya di menggunakan waktu atau perhitungan orang Yahudi, tapi kalau Yohanes dia menulisnya di Efesus
dan menggunakan perhitungan waktu Asia, yaitu perhitungan waktu Romawi sama dengan kita. Poin C, kata-kata berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Kita memang tidak tahu apa tujuan para murid berkumpul pada saat itu, tetapi sedikitnya itu adalah suatu persekutuan. Bahkan ada penafsir yang beranggapan bahwa murid-murid berkumpul pada hari Minggu dalam Yohanes 20 ayat 19 itu untuk berbakti. Mari kita perhatikan kata-kata dari Barnes. Layak diperhatikan bahwa ini adalah perkumpulan pertama yang dilakukan untuk kebaktian pada hari Tuhan. Dan dalam perkumpulan itu, Yesus hadir. Sejak saat itu, hari itu dihormati dalam gereja sebagai Sabat Kristen, khususnya untuk memperingati kebangkitan Kristus. Jadi mereka berkumpul dan hari itu pun sama dengan kebangkitan Kristus, dan di situ pun hari itu dihormati dalam gereja sebagai Sabat Kristen karena sekaligus memperingati kebangkitan Kristus Tuhan kita. Yang kedua, kalau tadi Yohanes 20 ayat 19, yang kedua Yohanes 20 ayat 26 lagi. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan penjelasan lebih lanjutnya kita akan melanjutkannya di minggu depan.